di inform consent itu ya Mas ya. Oh jadi kalau inform consent tuh teman-teman, inform consent itu adalah apa namanya, persetujuan tindakan ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, entah itu donor atau melakukan tindakan medis lainnya, itu harus ada tanda tangan inform consent karena itu sudah termasuk SOP. Halo sahabat PMI, kembali dengan kita di acara Japri Jagongan Penting bareng PMI ya. Jadi sebelumnya buat teman-teman kalau belum follow IG atau sosmed kita, apa namanya, bolehlah tolonglah di follow lah, enggak. Jadi follow aja TikTok dan IG kita dan juga nonton YouTube kita agar tahu apa yang akan terjadi ketika datang ke sini. Enggak. Maksudnya nanti acara-acara apa, event apa nanti kita akan sebarkan di sosial media kita gitu. Dan hari ini kita akan membahas tentang donor darah. Jadi kan memang tempat kita itu khususnya adalah donor darah. Dan kita jarang banget posting untuk berbagi atau sharing ilmu tentang donor darah. Kita malah fokusnya ke kesehatan. Nah, ini kita akan masuk ke linear tentang donor darah dan di sini ada narasumber kita, Dokter Tita. Say hello ke Muardi. Enggak. Jadi Dokter Tita bagian di konsultan juga. Konsultan juga kan, Dok? Dikonsulti juga enggak? Enggak ya? Oh iya. Oke, jadi Dokter Tita. Gimana, Dok? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Willy. Baik ya. Udah apa namanya? Dengar kemarin tidur di kantor DPR, udah bosan terus pindah ke sini ya? Enggak ya? Dia adalah satu-satunya dokter di PMI yang tidur di kantor DPR Kudus selama 1 minggu. Gila, keren ya? Ya, tapi pas saat bencana banjir. Jadi emang mesnya di situ. Nah, oke Dok, langsung kita tanyakan unek-unek yang ada di dunia. Di DPR. Iya, tentang donor darah. Jadi, oke, nomor 1. Bisa dijelaskan secara singkat apa ya donor darah dan kenapa penting? Ayo cepet. Donor darah. Udah. Singkat banget ya. Oh ya. Coba nomor 1, donor darah. Enggak gitu. Donor darah itu kita nyumbangin darah kita yang nanti tujuannya untuk transfusi darah buat pasien-pasien yang membutuhkan kayak gitu ya Mas Willy. Terus kenapa penting, Dok? Kan itu punya karena kita berikan ke orang yang sakit ya. Orang yang sakit itu kan jadi kayak terapi ya Mas ya. Donor darah itu iya, transfusi darah itu sebagai terapi. Jadi orang yang kurang darah, yang ibu melahirkan atau orang habis kecelakaan kayak gitu kan biasanya butuh darah yang banyak untuk mengembalikan volume darah di tubuh pasien tersebut. Gitu. Karena tubuh kita 60% ya, Dok, ya, air ya. Jadi kalau kekurangan air ya kita jadi tanah liat. Tanah liat tahu kau, lempung kayak gitu. Jadi makanya tubuh kita butuh darah. Tapi apa namanya? Biasanya untuk khususnya ya, Dok ya. Khususnya itu untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan darah ya. Iya. Jadi kalau donor itu kan ada donor sukarela sama pengganti ya Mas ya. Donor sukarela itu ya misal Mas Willy iseng-iseng nih ke UDD, ke Aftab, terus donor gitu kayak gitu. Nanti kita masukin ke stok. Jadi orang yang membutuhkan bisa langsung ambil ke stok kita itu. Ambil ke stok kita langsung dicocokin sama darah pasien tersebut. Jadi bisa diberikan ke pasien kalau darah tersebut sudah cocok. Sama tadi pengganti ya. Pengganti itu misal ada keluarga, keluarga yang sakit, tetangga atau kenalannya Mas Willy ada yang sakit, ya jangan ya Mas. Ya Fulan atau Fulana gitu ya. Fulan sakit. Si Fulan sakit sahabat. Sakit terus dia butuh darah, butuh transfusi berapa kolaf kayak gitu. Jadi dia atau mungkin dari keluarga pengennya itu dapat dari
keluarganya sendiri atau dari temennya, kenalannya kayak gitu ya, nanti donornya dikhususkan untuk si fulana Si fulan tersebut. tersebut ya. Oh iya, tapi kan tetap dengan golongan darah yang sama itu kan. Iya, golongan darah yang sama. Kalau screening ya tetap sama ya, tetap kita screening juga, Oh iya, kita benar. cocokin juga. Jadi benar-benar ini bisa masuk ke tubuh si fulan. Ya. Gitu ya. Oke. Ini tuh apa? Si fulan. Ah, kita Jumat banget ya. Oh iya. Terus untuk manfaat donor darah baik untuk penerima maupun pendonor gimana? Kalau penerima ya itu tadi ya Mas ya, tadi udah kurang lebih udah dibahas ya, kalau orang sebagai terapi. Jadi kalau orang yang kekurangan darah nanti bisa membutuhkan transfusi ya bisa Iya. sebagai terapi. Terapi penambah darah yang hilang tadi ya. Nah, itu untuk pendonor. Untuk Pasien untuk yang membutuhkan kayak gitu. Kalau pendonor dapat Kalau- snack kah atau gimana? Oh iya itu. Kalau buat pasien pak pendonor ya, pendonor dapat snack, Mm. dapat ini tadi apa sih Mas? Nasi ya? Nasi. 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 Kayak gitu. Kita juga dapat nasi juga ya. Heeh. Jadi udah dapat snack, dah Nasi. nasi, es krim, Heeh. Kopi, teh, kopi, teh disediakan Milo, free. kok nyebut Iya, coklat. coklat. Oke, nanti kalau mau apa namanya dimasukkan ya enggak apa-apa ya Sob ya. Yang penting ada ya enggak. Kita enggak cari kita cari donatur. Kita cari donatur, oke? Gitu ya. Jadi nanti kalau mau dicantumkan bilang aja gitu. Atau mungkin souvenir juga ya Mas Souvenir ya. bisa ya. Dan manfaat donor darah bagi pendonor untuk kita itu bahkan banyak Dok. Maksudnya kita kan juga ada event. Kan? Ada event setiap tanggal bersejarah lah. Contoh tahun baru itu nanti kamu dikasih nyawa yang baru. Enggak ya. Jadi kayak souvenir kita ada reward juga. Terus apa aja Dok rewardnya yang untuk apa namanya donor 10 sampai 100 tuh. 10 Itu ada juga ya. 50, 75, 100 itu kan. Itu bahkan sampai bisa dinner enggak Dok? Dinner sama presiden gitu ya. Enggak ya? Iya. Gimana Itu gimana? Ini ya Mas ya. Kalau 10 10 kali donor. itu kan ada kalau souvenir apa sertifikatan itu ya. Terus nanti kalau 50 75 itu kan sejateng. Oh, datang dikumpulkan di provinsi ya? Provinsi Semarang. Iya. Terus nanti 100 itu sama presiden. Sama presiden ya. Ih, bayangkan. Kapan lagi ketemu presiden lewat donor darah? Nggak ada kan? Di sini 100 kali dapat penghargaan dari presiden. Jadi yang ngasih kan presiden gitu. Dan kita juga pokoknya enak lah. Donor di PMI enak, percaya. Apalagi kalau penggerak donor nanti dijak piknik ya. Jalan-jalan. Piknik men, kau berangkat kawasan Katok Cendak enggak apa-apa. Penting piknik, udah bis dan segala macam itu udah disediakan PMI. Manfaatnya banyak banget untuk pendonor, apalagi di PMI Solo. Itu kan manfaat Manfaat tambahan ya mungkin tambahannya ya. itu ya. Tapi kan amal jairiyahnya Nah, wah gitu. si Fulan. Kalau donor. Si Fulan donor buat kamu adalah yang didonorkan itu ahli ibadah. Oh, Masya Allah. Jariah men, merinding aku. Anjay. Itu. Oke, terus untuk usia minimal donor darah itu Kalau 3 tahun kah? Enggak ya? usia minimal 17 tahun ya Mas 17 ya. Oh, 17 ya. Kenapa kok 17? Minimal 17. Kenapa? Karena ini kan di peraturan kalau kita itu kan apa ya? Buku saku ya mungkin ya. Oh iya, Buku iya, adanya saku ya. itu ada buku saku dari PMK. Dari pemerintah Kementerian Kesehatan kayak gitu. Enggak tahu. Aku enggak tahu. Oh, situ sudah lulus. Kenapa tidak tahu? Enggak Ini tahu. mau lihat. Cuman sekitar 230-an lembar. Tidak 290 halaman, iya. Mas. Mau. Jadi kalau teman-teman pengen tahu 230-an lembar langsung datang ke PMI karena kalau diflorkan ke sini kita akan selesai Jumat depan. Mas itu. Kan buku saku, Mas, bisa disakuin.
Tapi lihat? 230 lembarnya itu loh, Dok. Kecil cuman. Iya kecil Ini bacanya. nih mau lihat. Sorry aku ini. 230 lembar. 290. 290 lembar. Tak baca sehari mimisen aku, Dok. Asli. Terlalu banyak kata. Jadi emang dari apa Kementerian Kesehatan. 17 tahun minimal Minimal karena ya 17 mungkin tahun. itu udah puncak struktur tubuhnya oke lah gitu gitu, Dok, atau gimana? Kan yang bikin kan Oh iya, kementerian ya? mereka Kok ya? tanya Kok saya? tanya? Oh iya. Ya udah nanti tanya ke Kementerian Kesehatan ya, jangan tanya kita. Ini yang buat peraturan, kita cuma melaksanakan Iya. apa yang sudah dibikin seperti itu. Enggak tapi ya, Mas. tapi itu aturannya itu global, Dok, atau seluruh dunia atau mungkin cuma di bumi, di Mars itu beda lagi gitu. Peraturannya kalau di Indonesia sendiri emang dari PMK itu 17 tahun, tapi kalau di negara-negara lain ada yang 16, 17 Oh, boleh? kayak gitu. Atau ada pun yang 18, Mas. Oh, Beda-beda. beda-beda ya. Tapi untuk nasional Indonesia 17. Itu pun ada yang usia 16, 17 itu harus disertai dengan persetujuan dari orang tua kayak gitu. oh gitu. Jadi emang harus kayak tombol rapot ya. Nah, kayak demen kene umpamanya ame piknik Iya. tanda Oh, tangan tanda wong tangan tua orang tua, oleh ya. ora Oh, gitu iya. kan. Biar tahu lah kalau ini donor. gitu. Donor kayak gitu. Ya jadi kalau nanti masih ada pertanyaan, kenapa kok 17? Padahal di negara seberang itu 16 boleh. Tanyanya ke pemerintah. Kota. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah, mungkin nanti ada suatu hal yang boleh cuman ada tanda tangannya atau gimana. Itu nanti tanyanya jangan ke kita ya, teman-teman. Atau kita tampung dulu nanti kita tanyakan wis tos, tenang aja. Nanti kita akan menjadi aspirasi bagi kalian. Tenang. Oke. Kalau donor itu kan ada inform consent-nya ya Mas ya, ya, ada tanda ada. tangan itu. Jadi kalau 17 itu kan memang dianggap sudah Dewasa. Ya? dewasa, udah mampu untuk dalam segi hukum kah dari ini kayaknya udah balik. Udah balik. Padahal Gen Z kita ya mungkin ya sudah. Tapi banyak kan ya, Dok ya, untuk Gen Z dokter apa namanya yang pas jenengan jaga gitu dia donor gitu kan banyak juga ya. Banyak. Mantap. Kalian generasi mantap. Melek pertolongan lah. Melek humanity gitu. Oke, untuk selanjutnya, Dok. Saya meripatku keculak mic. Rasa guyu, Sep. Guyu aja, Sep. Oke, terus adakah faktor hukum medis yang menjadi dasar orang lembut? Oh iya ta. Lah wong yo keturunan, astaga. Sampai mana? Adakah faktor hukum atau medis yang menjadi dasar penetapan batas usia? Itu yang Kalau hukum tadi ya mungkin dari inform consent itu ya Inform Mas ya. consent-nya. Oh, jadi kalau inform consent tuh teman-teman, inform consent itu adalah apa namanya? Persetujuan tindakan ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, entah itu donor atau melakukan tindakan medis lainnya, itu harus ada tanda tangan inform consent karena itu sudah termasuk SOP di mana-mana agar tidak ilegal ya, Dok ya. Jadi tahu-tahu kamu diambil darah ternyata dibius gitu. Dibius tiba-tiba dikasihkan ke Thailand gitu. Makanya ada inform consent. Ini akan dilakukan tindakan akses atau penusukan untuk donor darah seperti itu. Soalnya nanti kan darahnya diproses buat ini terus ada pemeriksaannya juga kan Mas. Nah, oke. Terus itu, Dok, kenapa kalau donor dilakukan sebelum usia 17? Contoh aku 5 tahun. Enggak mungkin. Pantes. Enggak pantas ya. Dan venamu belum gede ya. 5 tahun masih gini ya. Kenapa harus 17, Dok? Mungkin apa namanya? Di bawah 16 itu akan terjadi sesuatu kah gitu kalau donor di bawah 17 tahun. Kalau anak kayak gitu sampai ke 17 itu kan masih proses dalam dia
tumbuh kembang ya Mas ya. Oh iya, Jadi kan kayak dia butuh zat besi yang banyak itu buat kayak pertumbuhannya dia kayak gitu. Apalagi kalau cewek-cewek yang dia ada siklus menstruasi juga kan. Oh iya, udah kehilangan darah, tambah hilang juga darahnya gara-gara donor ya. Itu nanti berbahaya karena bisa kalau kekurangan darah kayaknya dulu ya Dok ya, aku pas belajar tuh bisa shock hipovolemik gitu ya. Jadi kurangan tubuhmu itu kurang cairan itu nanti shock. Soalnya apa yang disebarkan yang harusnya didistribusikan ke tubuh itu apa namanya berkurang. Terus otakmu komplain kok nggak cukup nih kawan gitu. Terus protes, tubuhmu shock kalau kekurangan darah. Sama kalau di usia kayak gitu tuh kan itu tadi ya Mas kayak shock itu kan memang resiko. Ada penelitian nih di Amerika itu kalau usia di bawah itu lebih tinggi untuk kondisi reaksi donornya kayak gitu sekitar 10 lebih persen itu di usia yang lebih muda. Jadi kayak reaksi vasovagal itu ya yang Apa tuh Dok? itu kan dia tensinya turun, pingsan kayak gitu kan. Udah pernah ngalamin kemarin 3 bulan? Ada sih Kan pendonor beberapa ya. ada yang kayak gitu ya Mas ya. Bahayanya lagi kan kalau tensinya turun kayak gitu pingsan, terus bahayanya lagi kalau dia nggak diawasin itu kan takutnya dia jatuh itu kan jadi entah sobek lah entah kepalanya kejeduk kayak gitu itu kan ada efek sampingnya Banyak ya Dok ya. Apalagi kalau dia tahu seperti itu tapi memaksakan donor. Jadi buat teman-teman bagus kalau donor itu jenengan bagus sekali, masya Allah, Allahu Akbar gitu. Maksudnya gitu apresiasi. Cuman kalau emang kondisinya baru nggak fit, ditunggu dulu, jangan gitu donor dulu, ditunggu sehat. Tunggu beberapa hari, enggak EPM tutup, tenang aja, dibuka kok, dibuka terus. Apalagi kalau syaratnya sebenarnya nggak memenuhi ya Mas ya udah kita udah enggak kita edukasi untuk enggak tapi nggak apa-apa kayak gitu. Maksa itu kan ya? ada beberapa yang kayak gitu saking pengennya ya. Iya, sering aku kemarin pas di bawah. Ayo Mas kurang, aduh Mas kurang 0,1 loh Mas. Jenengan donor yang dipenggal saya nanti. Karena saya tidak masuk tidak melakukan SOP yang seharusnya kan ada pengecekan seperti HB ya, tensi, terus obat-obatan apakah konsumsi dan sebagainya itu. Nah kalian harus apa namanya mengisi itu dulu, kalian baca nanti dicek divalidasi kalau benar-benar nggak ada oke, donor boleh. Tapi kalau terjadi sesuatu pas proses validasi itu emang benar-benar nggak boleh Dok ya. Iya. Gitu. Jadi nggak boleh memaksa kawan. Sebenarnya itu kan juga demi kebaikan kalian juga. Jadi siapa bilang donor darah nggak risiko? Ya ada risiko. Cuman kan kita meminimalisir dengan adanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Sama dari usia itu kan tadi ya kita bahas usia itu meminimalisir Mas, kalau semakin muda kan dia semakin resikonya lebih tinggi untuk komplikasi pasca donornya. Oh iya, jadi dan juga ada resiko berat badan juga bisa ya Dok ya? Iya dari berat badan juga. Gitu. Sering ya. Sering banget. Kita kok segitu ternyata dilihat berat badannya kok 50 disuruh timbang lagi sama dokter. Timbang. Ternyata dia bohong. 40. Dia kok bilang 10 kilo itu dari mana? Kantongmu bawa apa 10 kilo? Itu. Jadi emang batasnya itu 45 ya, Dok? 45 itu pun nanti ada kayak kalau tempat kita itu di bawah 45 terus baru usia 17 itu emang diawasi. Jadi apakah nanti ada reaksi gitu kita langsung cepet ya Dek ya. Cepet dibawa sak kasurnya. Enggak, jadi prosesnya itu emang di ekstra untuk perhatiannya seperti itu. Kalau yang lain gimana Dok? Yang lain itu apa? Yang lain enggak resikonya ada lagi gitu. Resiko Untuk donor di bawah 17. Di bawah 17.
atau mungkin itu kebanyakan? Kebanyakan ya itu kita kan ya dari itu tumbuh kembangnya dia itu kan nanti bisa terganggu ya Mas Oh ya. iya terganggu banget. Karena dia butuh ekstra zat besi lah. Kalau kalau didonorkan ya oke, kamu berbuat baik, cuman tubuhmu sendiri kurang nanti jadinya. Oke, jadi diminimalisir kalau mau donor di atas 17, berat badannya diusahakan lebih dari 45. Terus apa namanya? Sudah makan dan istirahat cukup ya, Dok ya? Iya. Biasanya gitu. Kondisinya fit. Lah hitungannya gitu. Takut takutnya kita itu diambil tiba-tiba tidur gitu. Karena lemes. Karena kan orang lemes kan ngantuk, tidur gitu. Nah, diusahakan untuk jujur ya, Dok ya. Jujur dulu. Itu buat kalian dan buat si Fulan yang baru sakit. Nggak optimal lah nanti daripada dibuang kan. Kalau delalah delalah teman-teman konsumsi obat tapi bilang enggak konsumsi obat toh, delalah ketika antibiotiknya minum obat contoh antibiotik terus masuk ke tubuh pasien, delalah pasiennya itu masih ada alergi kan bisa ya, Dok ya? Bisa. Oh malah aku ya yang jelasin ya, Dok ya? Kan kamu udah lulus, aku Oh iya, belum aku lulus. Jadi saya udah di bagian donor 3 bulan men. Keren tak aku? Oh, Ya, langsung enggak lulus sih. kan. Enggak sih, biasa aja sih. Kejar paket ya Mas, cuma Kejar 3 paket, bulan. 3 bulan harus Langsung lulus. langsung aduh. Gila. Terus gitu, Dok. Apa yang terjadi di dalam tubuh saat seseorang mendonorkan darah? Apakah nanti kayak apa? Kan jarum masuk tubuh kita. Apakah kita ikut tersedot? Aduh apa ini? Kok nyawaku kesedot gitu enggak ya? Yang Kan dirasakan sih sebenarnya apa sih? Apa yang dirasain? Ketika dia ketika pendonor itu mendonorkan darah. Ya Sakit. Oh ya jelas. Nah, kalian datang ke Pemi cuman mau disakiti ya? Oh, tapi kok ya bodoh balik ya. Gitu. Yang pertama sakit, yang kedua mungkin apa, Dok? Yang kedua tuh biasanya kalau rasanya ya Panas. panas bisa. Tapi ada yang bilang seger. Iya, banyak yang ya? balik gitu tuh gara-gara habis donor badannya segar, badannya enak, nggak begel-begel kayak gitu ya. Jadi kalau itu emang beda-beda ya, Dok ya? Tapi enggak sih seharusnya Mas. Seharusnya enggak ya. Cuman dia berarti subjektif apa namanya? Pemikiran dia doang yang seperti itu. Kadang-kadang ada aduh aku udah 80 tahun enggak donor badanku enggak enak itu terus dia donor delalah badannya lebih enteng. Sugesti ya mungkin ya. Sugesti. Padahal aku juga enggak biasa aja sih kalau donor. Enggak ngerasa gitu ya. Enggak ngerasa apa-apa, geliut-geliut gitu ya enggak. Jadi emang beda-beda sih, ada yang biasa aja, ada yang dia tersugesti apa namanya lebih enteng badannya, terus ada yang ketika donor darah itu dia turun 80 kilo gitu. Biasanya kan ada mitos donor darah akan mengurangi berat badan. Iya. Itu ada penelitiannya. Terus habis itu tau Mas, jadi nggak bisa donor kan, lah turunnya 80 Oh iya gitu. 80 ya. Minus gitu. Minus ya. Oh ya, kalian 8 berat badan di 80 lah. Donor darah 80. 0 kilo berarti. Enggak, maksudnya ada. Itu kan ada sebenarnya kan penelitian. ini sih Mas, kan keluar darah ya. Jadi kayak metabolismenya kan juga semakin tinggi. Jadi emang ada sih pembakaran lemak, tapi ya ora terus 80 kilo. Oh iya, tapi ada apa namanya? Kayak penelitian emang bisa turun cuman Ya nggak sebanyak nggak gitu. sebanyak Nggak itu. se-ekstrim itu. Nah, aku mau diet jalur donor darah kan ya mungkin ya. Kamu setiap hari mau donor entek men habis. Karena ada waktunya juga ya Mas, nggak setiap hari donor. Iya, enggak boleh 60 hari ada ya. Iya kalau donor konvensional, donor biasa ya. Nah, jadi ada dua juga teman-teman, konvensional sama Aberesis. bisnis. Oh, aberesis. Aku udah balik kita ya, balik ayo Mas. Jadi ada dua. Konven sama aberesis pakai Nah, mesin. nanti aberesis ini beda lagi, prosesnya lebih lama tapi jarak donornya Lebih cepat, lebih yang singkat. diambil apa Tergantung mau apa dulu Mas. namanya? Oh iya, tergantung mau Kayak
dulu COVID itu plasmanya atau atau sel darah trombositnya gitu. gitu. Atau perawatnya nggak diambil, nggak diambil perawatnya, ngawur. Jadi kayak gitu. Cuman nanti kalau kita bahas aperisis mesti lama banget. Itu pembahasan yang sangat kompleks ya. Dokter Pri mungkin ya. Nanti kita akan 7 hari bahas aperisis, tapi next episode. Nah, oke. Baik, Terus mungkin ini Mas, kalau orang-orang yang takut nih, orang yang Gimana, Dok? wah habis donor takut kalau oh darahku nanti habis kayak gitu. Mungkin ada ketakutan kayak gitu ya. Tapi Sebenarnya kalau kayak gitu nanti dari 48 jam itu dia udah sebenarnya ganti udah darahnya. diproses balik ya. Iya, proses balik. Tapi kok Masya Allah. kalian tuh kenapa tuh kok wedi? Aduh, nanti darahku habis. Ya, emang kita ambil itu satu toren. Ambil cuma 350 cc. Itu berapa persen ya deh kira-kira? 1% dari tubuh kita mungkin ya? Dari berat badan Dari itu berat kan badan ya? Mas. Oh iya, Kalau berat berat badan kita kan ngambilnya 350 ya. Makanya ada berat badannya 45 itu minimal yang kita ambil. Itu maksimal yang kita ambil. Maksimal ya. Kayak Jadi, gitu. Nek berat badan 100 gitu ya tambah nggak kerasa dah. bener. Jadi nggak usah takut. Aku didonorkan padahal kalian berat badannya lebih, kayak saya lebih dari 80 kilo. Dia nggak ngaruh. Nggak ngaruh juga. Aduh, aku takut habis. Nggak mungkin habis, kita ambil cuma 350 teman-teman. Kalau mungkin diambilnya satu toren, nah itu bisa berbahaya seperti itu. Aneh-aneh ya Dok ya untuk pendonor sekarang ya. Oke. Next Dok, untuk apa namanya? Apa nih? Perkembangan fisik dan hormon remaja menjadi salah satu pertimbangan. Jadi apa? Sehat fisik oke, mental enggak gitu. Dan mental down ya. Nek mental bermasalah kan juga enggak ya Mas ya. Kita kan donor juga cari yang mentalnya stabil juga. Kalau mentalnya lagi down, pas lagi ini loh Mas. Yang mana Dok? Lagi Mas Willy. Astaga. Itu kan ya stop dulu gitu kan. Dijedai dulu kan. Jadi dia sedih, pelariannya ke donor. Habis itu mau pingsan, malah jadi konsultan. Konsultan hubungan cinta kalian. Nggak masuk akal ini, nggak ada di. Dulu aku kuliah itu nggak ada jurusan psikolog kayak gitu untuk menenangkan pendonor yang sedang patah hati gitu. Nggak ada. Jadi emang fisik dan mental harus sehat ya Dek ya, biar tidak mempengaruhi tubuh teman-teman yang mendonorkan gitu. Jadi untuk apa namanya, hormon juga diperhatikan. 17 itu kan memang dianggapnya udah sempurna, udah matur ya Mas ya. Iya bener. Udah Mas udah tahu ini salah bener, ini berbahaya atau enggak gitu, kita sudah bisa membedakan itu. Terus untuk pesan Dok untuk teman-teman yang dia itu udah waktunya tapi kok nggak donor, itu gimana Dok? Ada pesan kah? Woi donor woi, bonjot sisan gitu atau gimana apa Dok? ya Mas? Gimana Dok? Tadi kan sedih-sedih gitu ya, mikirin mantan. Berat sekali. Daripada mikirin mantan, mending melipir donor ya kan. Melipir donor, kena pertama disambut pintu masuk, dah disambut security kita mau di atas sampai di tempat pengambilan darah. Mas registrasi ada Mas Willy, nunggu kopi. Kalau mau konsultan jantung dan hipertensi tidak ada. Nanti kalau mau konsul ada dokter gitu. Udah kita emang scare itu buat kalian. Jadi buat teman-teman yang sudah usia 17 ke atas dan belum donor, apalagi kalau takut donor itu tuh dicoba. Nanti ketakutan itu kalau kamu biarkan, aku bisa banget. Kalau ketakutan teman-teman dibiarkan kayak gitu, nanti akan turun temurun ke anak. Percaya sama aku.
percaya karena saya ngalami. Saya itu takut cicak. Oh iya. Anakku dua-duanya takut cicak. Ngapain nanti kalau ada cicak jatuh, itu satu keluarga lari. Jadi dilawan men, dilawan. Nggak sesakit itu kok, nggak sesakit putus cintamu. Jadi mending donor darah, relax, kalau diperhatikan. Nanti kalau kan di sana juga ada mas-mas, mbak-mbak perawat yang yoi nanti bisalah untuk dibawa pulang. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Iya, kalau yang belum ya Iya, monggo. kalau yang belum ya monggo. Kalau yang udah ya janjian dulu. Tiba-tiba nyulik anak orang gitu. Kita ada yang mau disampaikan lagi? Cukup pengalaman yang menarik itu dia donor tapi lewat kaki itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Pasdu itu Mas. Dia donor tapi femoral. Nggak mungkin. Ade. Oke, jadi nggak ada yang mau disampaikan untuk pendonor unik. Kalau saya dulu kan sering ya, apalagi dia sendiri gitu, donor sendiri, tahu-tahu wis kungfu. Oh, durasi, oke. Karena sudah durasi teman-teman, kalau mau ada yang lebih pengen dibahas lagi nanti, atau pengen Mas aku kok nonton podcastmu kurang kurang apa ya, greget buat donor darah tuh, bisa langsung datang ke PMI, nanti langsung ke bagian donor, konsul dulu. Kalau belum maem ya, di koperasi disediakan gula-gulaan gitu, bisa makan dulu, nanti bisa donor. Wis toh, tenang, aman. Wis, kamu kalau pengen tanya sesuatu ke PMI aja. Oke, karena sudah waktunya. Sampai jumpa di kehidupan sampai jumpa di next episode. Bye, dadah dokter, dadah teman-teman.